Allah menyuruh kita dalam Al-Quran banyak, minta ampunlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Nah sekarang kita minta, karena Allah menyuruh kita berdoa, nang isi doa itu minta ampun. Ya perkara diampuni, kata diampuni itu lain soal. Yang penting bila kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa hambamu, dapat 2 pahala. 1 pahala kita minta, 2 nang diminta itu memang disuruh oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bid-du'ai wal iktisab wa wa'adana bil ijabati wal husuli was thawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahhab wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il adab wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hisab. Amma ba'd. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, paling baik sesuatu yang kamu minta daripada Allah ialah sesuatu yang Allah perintahkan kepada engkau atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan memintanya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku. Nah itu perintah Allah agar kita minta kepada Allah. Minta apa kita kepada Allah? Minta sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk memintanya. Minta kepada Allah akan sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk memintanya itu. Nah jadi dengan demikian dalam satu doa itu ada 2 perintah yang kita laksanakan. Dalam satu permintaan kepada Allah ada 2 perintah yang kita perbuat. Pertama yang kita laksanakan, yang kita perbuat adalah doa, itu perintah Allah, dan isi doa itu pun perintah Allah. Jadi terlepas daripada doa kita itu dikabulkan oleh Allah apa yang kita minta, yang penting kita sudah dapat 2 pahala. 1 pahala doa, 2 pahala isi doa itu. Paling baik doa ialah doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya atau sunnahnya. Jadi sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, kita harus tahu dahulu sesuatu yang kita minta itu apakah diperintah oleh Allah memintanya. Nah, apabila sesuatu itu memang diperintah Allah untuk memintanya, maka itulah paling baik permintaan kita kepada Allah. Apabila kita minta sesuatu kepada Allah, maka kita mesti tahu dahulu adakah sesuatu itu diperintah Rasulullah untuk memintanya
Apakah pernah Rasulullah minta seperti apa yang kita minta itu? Nah, bila mana doa kita itu isinya pernah diminta Rasulullah kepada Allah, nah maka itulah sebaik-baik doa kita. Itulah sebaik-baik doa. Jadi seolah-olah tidak ada ikhtiar dari kita dalam memilih isi doa. Tidak ada kehendak dari kita isi doa itu. Nah, jadi isi doa itu permohonan itu memang disuruh Allah kita memohon itu. Nah, memang disuruh Rasulullah kita minta itu kepada Allah. Nah, itulah sebaik-baik doa, sebaik-baik permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai murid, bahwasanya di antara doa itu ada yang kafir. Orang tuh berdoa dengan doa itu jadi kafirnya. Contohnya seperti mendoakan ampunan, mendoakan dapat rahmat bagi orang yang mati kafir. Orang tuh mati kafir, didoakan mudahan ini dapat rahmat, nah mudahan ini diampuni Tuhan. Itu kita jadi kafir jadinya. Nah, ada orang nang kada Islam mati, nah, dipadahkan almarhum. Nah itu kan almarhum itu apa artinya? Orang yang dirahmati Allah. Berarti kita setuju dengan kekafiran itu. Setuju dengan kekafiran itu. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekafiran itu kafir. Jadi orang-orang yang kita yakini mereka itu sudah nyata-nyata bukan Islam matinya, jangan sekali-kali kita mengucapkan almarhum, jangan sekali-kali kita mengucapkan semoga dia dirahmati Allah, jangan. Karena kalau kita tahu maka kita jadi kafir. Dan perlu diketahui pula bahwa di antara doa itu ada yang haram. Seperti contohnya mendoakan selamat, mendoakan sukses bagi suatu kemaksiatan. Nah ini doa kita itu bukan jadi pahala, tapi justru sebaliknya haram. Kita mendoakan keselamatan, mendoakan kesuksesan bagi suatu kemaksiatan. Umpamanya di kampung kita ada orang maulah acara maksiat, didoakan mudahan karena apa-apa berhasil sukses. Nah, di kampung kita ada acara-acara yang sifatnya maksiat, didoakan mudahan itu manang, mudahan yang ini kalah. Nah, itu bukan jadi pahala doanya, tapi doa itu adalah haram karena mendoakan keselamatan, mendoakan keberhasilan bagi suatu kemaksiatan, atau mendoakan panjang umur bagi orang fasik, haram juga. Orang fasik berulang tahun, semoga panjang umur, jangan doakan kan kayak itu. Apalagi orang kafir makinnya, ini orang fasik aja didoakan mudahannya panjang umur. Berarti dia menghendaki agar Allah Ta'ala itu makin lama dimaksiati, makin lama ditentang. Nah, jadi jak ada boleh juga, itu haram juga. Di antara doa itu ada yang makruh. Kaqaulil a'rabi, seperti perkataan a'rabi, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Seorang a'rabi, orang dusun berdoa, Nabi kita mendengar ini tuh berdoa. Isi doanya, ya Allah sayangilah aku dan Nabi Muhammad, jangan disayangi yang lainnya. Nah, membatasi rahmat Allah. Nah,
Ya Allah sayangi aku dan Nabi Muhammad dan jangan yang lainnya. Nah itu makruh doa seperti itu. Dan seperti dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sesuatu yang dia tidak tahu baik dan jahatnya di kemudian hari. Nah ini yang banyak kita melanggar. Mudahan kayaknya jadi orang sugih. Itu makruh. Kenapa? Karena kita kada tahu apakah kasugihan itu membawa kebaikan lawaninya atau membawa kejahatan kepadanya. Kita kada tahu itu. Nah, mendoakan itu. Mudah-mudahan yang beruntung itu bagus saja, kada apa-apa. Mudahan jadi pejabat umpamanya. Nah, maka kada tahu jadi pejabat itu kayaknya ujungnya apakah baik atau kada, kita kada tahu. Mudahan ini panjang umur umpamanya, jangan juga, karena panjang umur belum tentu baik atau kada baik. Nah jadi minta kepada Allah sesuatu nang kita kada tahu akibatnya baik atau kada, itu jangan, itu makruh. Dan sebagian doa lagi ada yang diperintah. Berdoalah engkau kepada Allah dengan doa yang diperintah Allah atau yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Banyak apa-apa yang diperintah Allah. Nah itu kita minta kepada Allah. Contohnya pertama, kaddu'a bi ghufraniz dzunub. Nah, seperti minta lawan Tuhan agar diampuni dosa-dosa. Nah ini kita berdoa supaya diampuni dosa-dosa kita, itu perintah Allah. Allah menyuruh kita dalam Al-Quran banyak, minta ampunlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Nah sekarang kita minta, karena Allah menyuruh kita berdoa, nang isi doa itu minta ampun. Jadi perkara diampuni kata diampuni itu lain soal. Yang penting bila kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa hambamu, dapat 2 pahala. 1 pahala kita minta, 2 nang diminta itu memang disuruh oleh Allah. Qad-du'a bi ghufraniz dzunub, seperti doa dengan diampuni dosa-dosa. Kenapa Allah menyuruh kita berdoa dengan doa supaya diampuni dosa? Karena Allah Maha tahu bahwa manusia itu kada kawa lepas daripada dosa. Baik nang di pasar, baik nang di rumah, baik di masjid, baik di majelis taklim, kada kawa lepas daripada dosa itu. Nah, coba yang Allah minta kepada kita adalah minta ampun kepadanya, minta ampun kepada Allah. Kita jangan berdoa ya Allah umpamanya selamatkan hamba dari dosa, jangan minta itu sudah Nabi ampunnya. Allahumma aqsimni minadz dzunub, ya Allah peliharalah hamba daripada dosa. Itu doa nang kada boleh diminta kepada Allah, karena maksum dari dosa itu hanya para nabi. Kalau kita doa apa? Ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, karena kita kada bisa lepas daripada dosa, lain nabi. Dalam Al-Quran banyak ayat Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami ampunilah kami. Wa qur rabbighfir, katakan wahai Rasul rabbighfir, ya Allah ya Tuhan ampuni. Nah jadi kalau kita berdoa dengan doa supaya diampuni, itu doa yang paling tepat, karena kita memang disuruh Allah untuk minta itu. Yang kedua contohnya wa ilmin nafi', minta ilmu kepada Allah. Minta ilmu kepada Allah, itu Allah menyuruh kita. Nah, karena ilmu itu sangat luas, ilmu itu kada terkira luas, hanya Allah yang meliputinya. Dan setiap saat kita disuruh minta ilmu, minta ilmu, minta ilmu, walaupun sudah kita bergelar umpamanya apa profesor kah, tetap disuruh Allah minta ilmu.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Itu yang kita minta. Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta diberi ilmu yang bermanfaat, minta tambahan ilmu, permintaan kita sesuai dengan yang diperintah Allah, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, contohnya yang mana kita disuruh berdoa itu wa amalin makbul, minta supaya amal ibadah kita ini diterima. Karena ada sedikit hamba-hamba Allah yang mana ditolak amalnya karena beberapa hal, akibatnya amal puasanya, sembahyangnya, zakatnya, umrah, haji ditolak oleh Allah. Nah, Allah menyuruh kita kalau kita beramal, kalau kita beribadah, ya Tuhan minta supaya ibadah itu diterima Allah. Karena banyak orang yang ibadahnya kada diterima. Wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan haus lapar. Wa kam min musallin, berapa banyak orang yang sembahyang hanya susah payah didapatnya. Nah, lalu Allah menyuruh kita minta supaya amal ibadah itu diterima. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah hamba, nah maka itu permintaan kita sesuai dengan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah mengajari kita berdoa. Ya Tuhan, berdoalah dengan doa ini, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini. Yang keempat, contohnya lagi yang mana Allah perintahkan kita warizkin halal. Nah, kita minta rizki yang halal. Karena rizki ini menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah, rizki itu yasmalul halal wal haram. Ngaran rizki itu mencakup halal dan haram. Orang yang banyak dapat duit haram itu banyak rezekinya, kada apa-apa, memang rezeki mencakup dengan yang haram. Nah, oleh karena demikian kita disuruh minta kepada Allah rezeki yang halal. Rasulullah SAW bersabda, idza sa'ala ahadukumur rizqa falyas'alil halal. Bila kalian minta rezeki kepada Allah, mintalah rezeki yang halal. Jangan hanya rezeki, ya Allah luaskan rezeki hamba, jangan itu. Karena itu kada diajarkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah mengajarkan kalau minta rezeki kepada Allah, minta yang halal. Nah, jadi kita lawan Tuhan minta supaya diberi rezeki yang halal, itu sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kelima yang kita minta kepada Allah, azwaj wa dzurriyyah sulaha, pasangan zuriat yang saleh. Nah, kita minta kepada Allah diberi istri, diberi suami, diberi anak keturunan yang saleh. Nah, minta itu kita kepada Allah memang disuruh Allah minta. Allah mengajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Nah, ya Allah, berikanlah bagi kami pasangan-pasangan kami, zuriat kami, qurrata a'yun, penyenang hati. Nah, penyenang hati itu akan didapat bagi seorang suami kalau istrinya itu salihah. Seorang perempuan akan dapat
pasangan yang menyenangkan hati kalau suaminya saleh. Suami istri akan dapat penyenang hati kalau punya zuriat keturunan yang saleh. Nah, jadi maka itu Allah meminta kepada hamba-hambanya ini supaya minta lawan Allah pasangan dan zuriat yang saleh itu. Yang keenam, yang mana contohnya an-nasru 'ala zalimin, minta pertolongan kepada orang zalim. Minta pertolongan kepada Allah menghadapi orang-orang zalim ini. Nah, siapa orang-orang zalim yang dimaksud itu? Pertama adalah iblis wa junuduh, iblis dan pasukannya. Ini orang-orang yang sangat zalim. Nah, kezaliman mereka itu adalah ingin mencelakakan kita kepada kecelakaan yang tidak ada akhirnya. Nah, itu orang-orang yang sangat zalim. Iblis dan pasukannya, syaitan-syaitan. Nah, kita minta tolong kepada Allah menghadapi mereka itu supaya bisa menang. Supaya bisa menang. Siapa lagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir yang mereka itu berusaha menghancurkan umat Islam. Nah, kita minta kepada Allah agar ditolong menghadapi mereka itu. Orang-orang kafir yang mana mereka itu secara zahir berdamai kepada kita, tetapi secara tersembunyi mereka itu menghancurkan umat Islam. Orang-orang kafir yang membuat sabu-sabu, orang-orang kafir yang membuat heroin, itu orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan moral umat Islam. Nah, kita minta tolong kepada Allah menghadapi mereka itu. Memang Allah menyuruh kita supaya kita minta kepada Allah untuk diberi kemampuan menghadapi orang-orang yang berbuat kerusakan seperti tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, mengajarkan sebuah doa kepada kita, Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hamba menghadapi kaum-kaum yang berbuat kerusakan itu. Yang ketujuh, contohnya lagi, kita minta diselamatkan daripada bala. Minta diselamatkan daripada bala. Hakikat bala itu adalah sesuatu yang membawa kita ke neraka, itu bala. Itu hakikat daripada bala. Sesuatu apapun yang membawa kita kepada dosa itu bala. Nah, kalau sesuatu yang membawa kita kepada pahala, sesuatu yang membawa kita kepada surga, itu bukan bala, tapi nikmat dari Allah. Jangan diartikan bala itu sakit. Jangan diartikan bala itu kesusahan. Karena kadang mungkin dalam dunia ini kita terhindar daripada sakit tuh, ada mungkin. Mula orang sihat berumuran, kada suah sakit napa-napa, kada mau. Pasti ada apakah nang sakit apakah. Jadi kita minta diselamatkan daripada bala itu, minta sesuatu kepada Allah agar diselamatkan kita daripada hal-hal yang membawa kepada dosa. Kita dapat penyakit, timbul kita kada sabar, nah itu bala. Kita dapat musibah, lalu kita sabar, ridha, bukan bala, itu nikmat dari Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul afwa wal afiyah." Ujar Nabi, kalau engkau minta kepada Allah, mintalah kemaafan dan afiyah. Nah, afiyah itu sesuatu yang sihat, rohani dan jasmani. Sesuatu yang selamat rohani dan jasmani. Jadi afiat itu lebih daripada sihat. Kalau sihat itu hanya jasmani, tapi kalau afiyah sihat rohani dan jasmani. Itu yang kita minta kepada Allah.
Yang kedelapan, contohnya kita minta kepada Allah tulul umur wa husnul amal. Nah, kita minta kepada Allah dipanjangkan umur, dibaguskan perbuatan, supaya banyak pahala. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ujar Nabi, paling baik manusia itu yang panjang umur, baik amal perbuatannya. Nah, jadi kita minta kepada Allah panjang umur, sihat afiat untuk ibadah. Nah, permintaan kita kepada Allah seperti itu adalah sesuai dengan yang diberi petunjuk oleh Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, agar itu kita minta. Nah, yang ke-9 contohnya yang diperintahkan kita minta kepada Allah apa? Husnul khatimah. Nah, kita minta kepada Allah husnul khatimah. Artinya apa? Mati dalam keadaan membawa iman, Islam, mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, itu husnul khatimah. Nah, ini mesti diminta kepada Allah, dan Allah pun menyuruh kita minta itu, karena banyak umat, banyak hamba yang matinya su'ul khatimah, buruk di akhir. Nah, begitu riskannya ini masalah khatimah ini, Allah menyuruh kita minta husnul khatimah itu. Dalam Al-Quran, wa tawaffana muslimin, wa tawaffana muslimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan Islam. Nah, yang ke-10 yang kita minta kepada Allah adalah dukhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga itu kada bahisab. Masuk surga itu kada singgah ke neraka. Nah, karena orang yang mati husnul khatimah itu bisa aja ke neraka dulu, karena direndam di neraka hanya dibangkit ke surga. Jadi jangan hanya minta husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu bukan jaminan langsung ke surga, kada. Husnul khatimah artinya sekada-kadanya dia mati dalam Islam. Nah, kalau mati dalam Islam, bagaimanapun dosa banyaknya, satu saat akan dipindah ke surga, tapi ke neraka dahulu. Nah, oleh karena itu kita tutup permintaan kepada Allah dengan mati masuk surga tanpa melalui neraka. Nah, itu pun Allah mengajari kita minta seperti itu dengan doa yang hari-hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan pada akhirat itu kebaikan. Kebaikan akhirat apa? Kada singgah di neraka. Wa qina adzabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka. Nah, jadi kalau kita minta kepada Allah sesuatu nang memang itu disuruh oleh Allah minta, umpamanya kada kabul, dapat 2 pahala. Amunnya kabul, itu bujur-bujur rahmat Allah. Tapi kalau kita doa kepada Allah dengan doa yang makruh, apalagi doa yang haram, lalu kabul, itu istidraj ngarannya, lanjuran. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang sugih ya Allah, umpamanya. Padahal makruh berdoa seperti itu. Kabul, jadi orang sugih, itu lanjuran Allah. Setiap lanjuran itu pasti akan berakibat susah, pasti akan berakhir penderitaan. Itu ngarannya istidraj, lanjuran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak sekali apa-apa yang disuruh Allah kita minta. Minta kesabaran, Allah menyuruh, ya Tuhan, mintalah kepadaku kesabaran, mintalah kepadaku petunjuk, mintalah kepadaku taufik, dan lain-lainnya. Nah, pokoknya sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, kita pastikan dahulu sesuatu itu apa disuruh Allah minta atau kada. Ada orang punya banaikan sekolah, nak berlulusan jadi pegawai, nah minta doakan mudahan lulus. Kada kawa didoakan mudahan lulus. Ini melulus bisa aja kayaknya berbahaya orang ini. Nah, jadi kalau hendak juga minta nang macam itu kepada Allah, ya Allah, nah pulan bin pulan lulusakan nya sekolah kalau itu baik baginya, nah, tambahi itu.
pengumuman kada lulus berarti baik kada lulus ini artinya. Gitu. Baik kada lulus. Jadi tambahi dengan ta'likul khair, dengan ta'lik kebaikan. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang sugih kalau itu baik buat hamba. Ya Allah, sihatkanlah jasmani hamba, sihatkanlah, sembuhkanlah penyakit hamba jika itu membawa kebaikan lawan hamba. Karena kada sedikit manusia yang begitu garing baik. Nah, garing, tasbih jadi tangan. Sudah sigar, kada ingat lagi di tasbih. Baik garing berarti nih. Nah, jadi minta kepada Allah kesehatan jika itu kebaikan untuk hamba. Jadi kalau kita kada tahu nang kita minta nih akibatnya baik atau kada, nah tambahi doa itu. Ya Allah, nah ini hamba ada urusan ini, maka biriskanlah urusan ini jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Nah, dengan demikian kada termasuk yang makruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka